Walau ribuan Anda mengikuti seminar, walau siapapun yang ngomong, walau siapapun itu pembicaranya, sehebat apapun itu kata-katanya, tidak akan mengubah hidup kita ini untuk menjadi lebih baik. Tidak akan mengubah kebiasaan-kebiasaan kita ini menjadi kebiasaan-kebiasaan yang baik. Tidak akan mengubah nasib kita. Terkecuali kalau Anda memetik nilai-nilai positif, terkecuali Anda mengambil keputusan untuk mengimplementasikan hal-hal yang baik itu di dalam kehidupan. Hal ini untuk siapapun, tanpa terkecuali, artinya termasuk saya, bahwa pikiran memiliki andil besar dalam setiap hidup manusia. Jadi jangan pernah abaikan pikiran itu. Jangan pernah berhenti berpikir. Dan sekaligus jangan biarkan pikiran selalu negatif menguasai kehidupan kita. Sebab virus pikiran negatif dan virus miskin mental ini bahaya dari virus corona. De facto, insan yang tahu lebih banyak adalah lebih baik kalau dibandingkan dengan yang tidak tahu apa-apa. Tentu di sekeliling kita ini, teman kita atau bahkan siapapun ya, tidak ada perubahannya dan sikapnya atau tindakannya, caranya dia merespon sesuatu, cara dia berkomunikasi atau cara dia berdebat, segitu-gitu aja dari dulu, tidak ada perubahan sama sekali. Dia suka emosi sama teman dan tidak ada kemajuan di dalam hidupnya atau tidak ada hal baru. Dapat saya katakan itu suatu kesalahan atau bahkan suatu kebodohan. Ingin perubahan, ingin maju, ingin berkualitas, tetapi perbuatannya tidak sedikit pun berubah. Bagaimana ada suatu perubahan itu dalam hidup kita bila tidak disertai perubahan dari sikap kita juga? Makanya segitu-gitu aja kemampuan kita, segitu-gitu aja ilmu kita, segitu-gitu aja keadaan hidup kita. Kita bicarakan yang pasti-pasti saja tentang alam pikiran manusia ini, bahwa otak yang sehat akan menghasilkan pola pikir yang sehat, dan tentu pula pasti tindakannya juga baik, dapat dilihat dengan jelas dengan mata kita sendiri, mulai dari ucapannya penuh kata-kata kedamaian, dari keputusan-keputusan yang dibuatnya ketika dia merespon sesuatu sangatlah bijak, ketika dia memberikan pendapat sangat rasional. Dan sedangkan otak yang sakit akan menghasilkan pemikiran yang sakit pula. Tentu juga tindakannya mudah menjustifikasi seseorang, mudah membenci seseorang, mudah terpengaruh hal-hal negatif, tidak ada empati, dan dia manipulatif dan sebagainya. Jadi everybody yang budiman dengan berpikir, manusia menjadi mampu melakukan perubahan di dalam dirinya. Jelas bahwa alasannya perubahan dalam diri kita ini merupakan akibat aktivitas berpikir. Jangan sepelekan berpikir jernih dan tajam, setidaknya dapat menolong dirimu sendiri. Kebiasaan berpikir sebagian orang bahwa seseorang yang mampu atau yang cerdas itu, yang memiliki nilai-nilai yang tinggi, memiliki titel dan sebagainya, sah-sah saja. Tetapi yang lebih tepat dan yang sebenarnya adalah seseorang yang memiliki kecerdasan ialah dia yang memiliki kemampuan berpikir kritis. Tentu pikirannya objektif, rasional, menganalisis setiap informasi yang masuk, bukan langsung memberikan penilaian atau hal-hal negatif, dan kemudian dapat memberi keputusan yang tepat. Dan intinya, pengetahuan itu pastinya untuk keuntungan dalam kehidupan kita. Inilah cara sederhana dan mudah, tapi jitu sekali bila dilakukan ini, meningkatkan kemampuan kita, membuat diri kita berkualitas dan tidak mentok itu sumbu pikiran kita, yaitu perbanyak membaca apapun itu, baik buku, koran atau judul yang lainnya, dan juga yang berkaitan dalam bidang kita. Kemudian sering menonton hal-hal yang bermanfaat, baik di HP atau di TV, seperti channel-channel
pendidikan, podcast-podcast yang berkualitas, berita-berita yang lagi hits, dan coba analisis dan diskusikan kepada teman bagaimana cara berlogika Anda. Intinya, coba kita variasikan banyak hal. Sesekali kita lepaskan diri kita dari kebiasaan-kebiasaan buruk yang autopilot. Apalagi hal tersebut tidak bermanfaat sama sekali. Baik, analisis saya, alasan pikiran itu tidak berubah alias segitu-gitu aja nalar berpikir ya, maksud saya. 1. Hanya menyukai hal yang instan dan menarik. Kepribadian yang prinsip hidupnya semua asal gampang, itu sudah kacau. Dia maunya semua serba instan dan hasilnya banyak. Hei Ferguson, tanpa merasakan perjalanan pahit getirnya sebuah proses dalam bidang apapun itu, mustahil impian kita tercapai. Semuanya pakai proses, butuh kesabaran, konsistensi, dan juga ada ilmunya. Kalau hanya juga fokus pada hal menarik dan takut rintangan, maka hidup kita tidak akan menemui selangkah hal baru atau kemajuan. Yang kedua, alasan pikiran itu seperti gitu-gitu aja adalah terlalu tinggi impian. Atau sebaliknya, impian itu harus ada, tetapi jangan terlalu terobsesi. Sebab jika tidak tercapai impian, bisa saja yang ada adalah stres, depresi, dan bahkan menjadi gila atau juga mengakhiri hidupnya. Tetap harus balance, baik segi kebahagiaan, kemampuan, dan perjuangan. Maka seseorang sulit berubah sebab sudah merasa terbebani dia beberapa tuntutan dan pada impian-impian yang sia-sia itu. Atau sebaliknya juga, terlalu rendah impian seseorang sulit juga berubah sebab sifatnya hanya pasrah saja, menganggap hidupnya tidak bisa berubah dan merasa itu kebahagiaannya. Yang ketiga ini, suka dan fokus pada kenikmatan. Begini, tidak ada kenikmatan yang didapat dari kenikmatan pula. Yang ada itu adanya pengorbanan, kerja keras, dan konsisten. Kebiasaan-kebiasaan buruk itu kenikmatan yang sesaat. Sekali lagi, kenikmatan buruk itu ialah kenikmatan yang sifatnya sesaat. Misalnya, orang-orang lebih suka menghabiskan waktu luangnya santai, ngopi, rebahan, dan itu rasa nikmat. Sedangkan kalau orang yang pergi ke fitness atau olahraga sangat capek dan buat lelah, padahal itu sangat bermanfaat. Jadi jelas sekali pola pikir manusia hanya suka pada hal-hal menarik, indah, mudah dilakukan, dan tidak mau hal yang sifatnya terlalu lama atau juga takut keluar dari zona nyamannya, atau sekaligus juga takut berbeda dari yang lainnya. Salam akal sehat, tetap buka hati dan buka telinga.